Oke, di sini aku akan menerangkan tentang pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses merencanakan suatu kegiatan ataupun usaha dengan cara mengelola, menata, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seperti di sekolah itu sendiri, sumber daya yang ada kayak ada peserta didik, guru, ada dana bos, sarana dan prasarana. Nah, itu dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar tujuan itu dicapainya bisa dengan efektif dan efisien gitu. Sedangkan aku ingin menerangkan tentang menurut para ahli juga, menurut Sagala, manajemen dapat dikatakan sebagai proses memimpin serta membimbing suatu organisasi supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Di sini Sagala menggarisbawahi bahwa manajemen itu adalah proses membimbing dan memimpin. Yang kedua dari Rohiyat, Rohiyat menerangkan bahwa proses manajemen itu sendiri adalah proses mengelola sumber daya seperti manusia, uang, metode, material, dan masih banyak lagi yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Nah, untuk Rohya sendiri ini, manajemen sekolah itu ditekankan tentang penggunaan sumber daya yang ada di sekolah, dimanfaatkan dengan gimana, dimanfaatkan dengan baik atau tidak, sehingga jika dimanfaatkan dengan baik, itu akan prosesnya itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang tujuan manajemen sekolah. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum dan secara khusus. Secara umum sendiri, manajemen sekolah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga mereka dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Apakah hasil dari memanfaatkan sumber daya itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, bukan pendidikan, dapat meningkatkan kualitas sekolah atau tidak. Itu tujuan secara umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan sumber daya. Yang kedua, secara khusus sendiri, manajemen memiliki terbagi menjadi empat tujuan. Yang pertama ada efektivitas produksi, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada adaptasi atau dapat kemampuan menyesuaikan dengan perubahan, dan yang terakhir ada kepuasan kerja. Yang pertama yaitu efektivitas produksi. Di sini menekankan bahwa selama proses pelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar, suatu sekolah atau suatu institusi itu dapat menghasilkan kelulusan yang baik atau tidak. Contohnya saat SMA, suatu SMA itu dapat dikatakan baik kalau kelulusan itu para alumni-alumninya banyak diterima di perguruan tinggi, serta mereka mendapatkan nilai skor rata-rata ujian terakhir itu dengan skor yang tinggi. Itu efektivitas produksi, di mana menekan hasil atau output setelah proses pembelajaran, apakah maksimal atau tidak. Yang kedua itu efisiensi. Efisiensi sendiri itu dapat dikatakan penggunaan sumber daya yang optimal sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama proses kegiatan manajemen itu sendiri, mereka harus bisa menggunakan sumber daya secara hemat atau sedikitlah dapat menghemat sumber daya yang ada, walaupun mereka harus mencapai tujuan yang ingin dicapai itu sebisa mungkin tidak menggunakan sumber daya yang berlebihan. Mereka tetap hemat dalam penggunaannya. Itu yang disebut efisiensi. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Di sini dapat dikatakan bahwa manajemen sekolah itu untuk merespon terhadap perubahan dan segala tuntutan di lingkungan. Ini dapat diberikan contoh saat kita COVID-19, di mana para guru dan siswa wajib daring ya, dan di situ kita ditekankan untuk bisa menggunakan teknologi yang ada. Kita mengalami perubahan dari offline ke online itu menggunakan teknologi yang ada, dan di situ kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan proses belajar mengajar.
Itu yang dimaksudkan adaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Anggota yang terlibat dalam selama proses seperti staf, guru, siswa mampu mendapatkan kepuasan karena adanya penghargaan terhadap kinerja yang telah mereka lakukan dan nyaman terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Dikatakan bahwa di sini kepuasan kerja yaitu proses menghargai segala kinerja mereka sehingga mereka dapat meningkatkan motivasi untuk bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal atau optimal. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Alexandra Anita, NPM 2503020 190. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen di sekolah. Secara umum ada 4 fungsi utama, yaitu planning atau perencanaan, lalu ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yang keempat ada controlling atau pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Di tahap ini sekolah menentukan visi dan misi dan tujuan, lalu menyusun program kerja tahunan serta strategi pembelajaran. Contohnya seperti membuat target kelulusan, jadwal pelajaran, dan program ekstrakurikuler. Yang kedua ada pengorganisasian. Di sini tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Sekolah juga membentuk struktur, organisasi, dan mengelola sumber daya seperti guru, staf, dana, serta sarana prasarana. Contohnya penunjukan wali kelas, bendahara, atau pembina OSIS. Selanjutnya ada pelaksanaan. Tahap ini berfokus pada bagaimana pihak sekolah diarahkan dan dimotivasi agar bekerja secara efektif. Selain itu, sekolah juga harus menciptakan iklim belajar yang kondusif. Contohnya, guru mengajar sesuai RPP, kepala sekolah memberi arahan, dan guru membimbing siswa dalam lomba. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan belajar dan mengajar, mengawasi penggunaan anggaran, serta memberikan penghargaan atau sanksi jika diperlukan. Contohnya, ujian, supervisi guru, rapat evaluasi, dan laporan dana BOS. Jadi keempat fungsi ini saling berkaitan dan penting untuk memastikan kegiatan sekolah berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen. Di sini prinsip-prinsip manajemen sekolah itu ada 9. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Setiap aktivitas sekolah harus terfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada efisiensi dan efektivitas. Jadi penggunaan sumber daya seperti manusia, keuangan, fasilitas, hendaknya dilakukan dengan bijaksana, namun tetap memberi hasil yang optimal. Oke, lalu yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi pengelolaan anggaran, program, dan pengambilan keputusan sekolah harus dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada partisipasi. Seluruh stakeholder seperti kepala sekolah, tenaga pengajar, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Lalu yang kelima itu ada keadilan dan demokratis. Manajemen sekolah harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak di lingkungan sekolah tanpa diskriminasi serta memperhatikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keenam ada keterpaduan atau koordinasi. Setiap kegiatan di sekolah harus saling terhubung dan terkoordinasi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Lalu yang ketujuh itu ada kedisiplinan. Aturan, tata tertib, dan prosedur manajemen di sekolah harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat. Lalu yang kedelapan itu ada
kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, program-program di sekolah perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya untuk periode tertentu. Lalu yang terakhir, ke-9, ada fleksibilitas. Manajemen sekolah harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, tuntutan siswa, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen. Yang pertama, ruang lingkup manajemen itu adalah pengelolaan sekolah yang mencakup berbagai elemen atau area yang menjadi perhatian dalam sebuah institusi pendidikan demi mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Ruang lingkup manajemen sekolah ada 7, yaitu yang pertama manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu menyusun, melaksanakan hingga mulai kurikulum yang ada. Contohnya membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, jadwal kelas, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua itu manajemen peserta didik atau kesiswaan, yaitu mengatur segala aspek yang berkaitan dengan siswa, mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Contohnya penerimaan siswa baru, penyediaan layanan bimbingan, dan kegiatan luar kurikulum. Yang ketiga itu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, untuk mengorganisasi guru dan staf pendidikan. Contohnya perekrutan, penugasan, pelatihan, dan peningkatan profesionalisme. Yang keempat itu manajemen sarana dan prasarana, yaitu mengelola infrastruktur sekolah untuk mendukung pembelajaran. Contohnya itu ruang belajar, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan, dan alat belajar. Yang kelima, manajemen keuangan dan pembiayaan, mengatur perencanaan, penggunaan, dan laporan keuangan sekolah. Contohnya RAPBS atau AKAS, program operasional sekolah, dan kontribusi masyarakat. Yang keenam itu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas, yaitu membangun kemitraan dengan orang tua, komite sekolah, pihak berwenang, dan komunitas. Contohnya pertemuan komite, program tanggung jawab sosial, hubungan dengan alumni, dan kolaborasi dengan lembaga lain. Yang ketujuh, manajemen layanan sekolah, yaitu mengelola layanan tambahan bagi siswa. Contohnya unit kesehatan sekolah, koperasi, kantin, dan transportasi untuk siswa. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi manajemen sekolah, yaitu fungsi manajemen sekolah adalah untuk mengoptimalkan kemampuan untuk menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran untuk memaksimalkan bagaimana kinerja sekolah tersebut agar berjalan dengan lancar. Nah, dalam fungsi manajemen sekolah ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Planning itu kegiatannya dalam menyusun rencana strategis dan operasional seperti pengembangan kurikulum, program pembelajaran, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Dalam organizing ini kita dapat mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan juga fasilitas agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada fungsi penggerakan atau actuating. Dalam fungsi penggerakan ini, kita dapat memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada seluruh staf dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu dinamakan fungsi pengkoordinasian atau controlling. Dalam controlling ini, kita dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan tujuan tercapai dan juga mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen sekolah adalah proses menerapkan tujuan sekolah, merumuskan program, strategi, dan juga langkah konkret yang akan dilaksanakan dengan rinci dan terstruktur. Perencanaan melibatkan pemikiran ke depan, analisis situasi, dan juga pengambilan keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Contohnya yaitu dalam penyusunan visi dan misi, dan juga penyusunan rencana kerja tahunan. Pengkoordinasian atau controlling adalah upaya mempersatukan dan menyelarasakan seluruh
aktivitas agar semua kegiatan berjalan dengan tertib dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, intinya tuh koordinasi ini membuat semua pihak di sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua bekerja sama secara teratur dan tidak saling tumpang tindih. Yang ketiga, ada fungsi penggerakan atau actualing. Penggerakan atau actualing dalam manajemen sekolah adalah proses mengimplementasikan rencana yang telah disusun melalui pengarahan, motivasi, dan juga kepemimpinan agar seluruh sumber daya manusia di sekolah bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di fase ini adalah di mana rencana yang sudah diplanningkan atau direncanakan akan diubah menjadi tindakan yang nyata. Contohnya pemberian motivasi kepada guru dan staf, dan juga pengaturan jadwal kegiatan dan juga tim kerja. Pengorganisasian atau organizing adalah kemampuan dalam mengelola kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, fungsi pengorganisasian manajemen sekolah meliputi koordinasi, yaitu menyatukan berbagai kegiatan agar berjalan ke arah dengan visi sekolah. Dan ada delegasi, memberikan wewenang agar pekerjaan bisa diselesaikan secara efektif. Dan yang terakhir ada strukturisasi, menetapkan hierarki dan hubungan kerja antar posisi di sekolah. Nah, contohnya adalah kepala sekolah membentuk tim pengembang kurikulum, tim kebersihan, dan tim ekstrakurikuler. Nah, masing-masing tim memiliki ketua dan anggota dengan tugas yang jelas. Di sini saya akan menerangkan penerapan fungsi manajemen sekolah dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengkoordinasian. Dari perencanaan dulu, penerapannya yaitu menyusun strategi, menyusun kurikulum, dan menyusun tugas. Untuk pengkoordinasian yaitu mengatur struktur, mengatur sumber daya, dan mengatur tugas. Dari penggerakan, memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kesalahan. Dan pengkoordinasian memberikan bimbingan, memberikan motivasi, dan mengkoordinasi staf. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen berbasis sekolah. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Silahis Kristu Satria Haji dengan NPM di belakang 0131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Dwi Kurniawan dengan NPM terakhir 0096. Saya Putri Mufidah dengan NPM terakhir 0022. Dan saya Nazal Fida Amami dengan NPM terakhir 0084. Jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Yang poin pertama adalah definisi dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang kedua ada tujuan dan manfaat dari MBS. Yang ketiga ada karakteristik MBS. Yang keempat ada prinsip-prinsip MBS. Dan yang terakhir ada fungsi-fungsi dari MBS. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi dari MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS menurut M. Mulyasa adalah pemberian otonomi luas pada tingkat sekolah agar sekolah lebih luasa mengelola sumber daya dan sumber dana dan mengalokasikannya terhadap prioritas tepat serta lebih tanggap terhadap kebutuhan tempat. Jadi berikutnya adalah tujuan MBS. Itu secara umum tujuan MBS berbasis manajemen berbasis sekolah untuk menjadikan sekolah agar lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya
dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi nanti ada kolaborasi antara warga sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. Dan selanjutnya ada manfaat MBS, yaitu menurut Mulyasha menyatakan MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah, di samping menjamin partisipasi staf, orang tua, serta didik masyarakat dalam keputusan tentang pendidikan, serta lebih egaliter dan demokratis. Prinsip manajemen berbasis sekolah ada 6. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi yaitu sekolah merutin pengembangan kurikulum, melibatkan komite dan mitra sekolah untuk menjalankan kewenangan sesuai peraturan. Kewenangan ini seperti anggaran yang penting untuk mendukung perubahan mesti ada batasan dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah kebebasan. Sekolah bebas mengelola sumber daya termasuk tenaga pengajar dan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada partisipasi. Komite sekolah dan orang tua aktif terlibat meningkatkan sikap positif dan prestasi siswa, partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yang keempat ada kemitraan, kerjasama dengan dunia usaha atau industri untuk pengembangan pendidikan seperti praktik kerja industri, meningkatkan dukungan moral, tenaga, dan finansial. Yang kelima ada transparansi. Informasi sekolah harus terbuka, bisa melalui website dan papan informasi. Pengambilan kebetulan dan penggunaan meliputi data sebagai kontrol. Yang keenam adalah akuntabilitas, yaitu laporan penanggung-jawaban administrasi dan kegiatan misal untuk disampaikan secara berkala ke dinas pendidikan dan dalam rapat sekolah dengan kepala sekolah sebagai penggerak utama tata kelola. Berikutnya adalah fungsi-fungsi MBS. Fungsi-fungsi pokok manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendapat ini menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, memerlukan perencanaan yang baik, diorganisasikan dengan rapi, dilaksanakan, serta harus diawasi pula agar pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya karakteristik MBS. Jadi kami menemukan 3 pokok utama karakteristik MBS meliputi 1. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang disentralisasikan kepada para stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, murid, dan warga sekolah lainnya. 2. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah adanya tanggung jawab dari pemerintah terhadap regulasi yang diperlukan untuk kontrol pusat. Thanks for watching. Please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Zentul Muslihah dan teman-teman saya Gia Ramadita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Haji Sanjaya dengan NPM 25030020021. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi berjudul penerapan MBS dalam perencanaan sekolah, analisis SWOT. Yang pertama, kami memiliki rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan MBS dalam perencanaan sekolah. Yang kedua adalah bagaimana analisis SWOT dapat membantu meningkatkan efektivitas perencanaan sekolah berbasis MBS. Lalu, apa itu perencanaan sekolah? Perencanaan sekolah adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, program, serta alokasi sumber daya sekolah dalam periode tertentu. Contohnya yaitu penyusunan RAPBS, program pembelajaran, dan pengembangan guru. Lalu, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah
alat analisis strategis untuk mengidentifikasi kondisi internal yaitu strengths dan weakness, dan eksternal yaitu opportunities dan threats. Fungsi sendiri adalah membantu sekolah menentukan strategi yang tepat dalam perencanaan. Penerapan MBS dalam perencanaan sekolah. Yang pertama, strategi perencanaan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal dan potensi sekolah. Yang kedua, mekanisme penyusunan rencana. Analisis kebutuhan sekolah, penyusunan RAPBS bersama stakeholder, transparansi melalui rapat sekolah, dan publikasi laporan evaluasi tahunan untuk perbaikan. Yang ketiga adalah contoh implementasi. Penyusunan kurikulum muatan lokal, misalnya kelautan di daerah pesisir, rapat komite sekolah untuk menentukan alokasi dana BOS, program pelatihan guru hasil kerjasama dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada analisis SWOT di penerapan MBS. Yaitu ada 4. Yang pertama, strength atau kekuatan. Contohnya guru yang kompeten dan partisipatif. Yang kedua ada RAPBS yang transparan dan akuntabel. Lalu ada partisipasi masyarakat yang mendukung kegiatan sekolah. Dan yang terakhir ada kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Contohnya yaitu kesiapan guru menghadapi otonomi yang masih terbatas. Lalu ada ketergantungan pada dana BOS dan administrasi manual yang kurang efisien, dan partisipasi masyarakat yang tidak merata. Selanjutnya ada opportunities. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Contohnya dukungan masyarakat untuk dana BOS dan MBS. Lalu ada peluang kerja sama dengan dunia usaha atau industri. Lalu ada pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir, program Merdeka Belajar dan penguatan karakter. Yang keempat atau yang terakhir ada threats atau ancaman. Contohnya, perubahan kebijakan pendidikan yang cepat. Lalu ada kesenjangan kualitas antar sekolah, tantangan di era digital atau digital gap. Dan yang terakhir ada persaingan mutu antar sekolah. Selanjutnya ada strategi SWOT. Ada 4 juga. Yang pertama, SO atau Strengths dan Opportunities. Ini memanfaatkan kompetensi guru dan dukungan masyarakat untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang kedua ada WO atau Weakness dan Opportunities. Ini mengurangi keterbatasan kompetensi guru dengan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah atau mitra eksternal. Selanjutnya ada S, yang ketiga ada ST, yaitu Strengths dan Threats. Ini menggunakan transparansi RAPBS dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir ada WT atau Weakness dan Threats. Ini diversifikasi sumber pendanaan misalnya kerjasama dengan dunia usaha agar tidak hanya bergantung pada dana BOS. Selanjutnya adalah kesimpulan. MBS memberi keleluasaan sekolah untuk berinovasi dan merencanakan program sesuai kondisi lokal. Analisis SWOT membantu sekolah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara menyeluruh. Penerapan MBS melalui perencanaan yang baik dan berbasis SWOT akan membuat sekolah lebih mandiri, transparan, adaptif, strategis, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Berikut ini adalah daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang kami ambil untuk pembuatan presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, dan bila ada kesalahan dalam kami berucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filva Zanet Kusumo, NPM terakhir saya 0089. Perkenalkan nama saya Tika Farhana Novia Fitri, NPM terakhir saya
terakhir 0027. Saya Muhammad Andika, NPM terakhir 0191. Di sini kita akan mempresentasikan tentang manajemen kurikulum yang berisi pembahasan pengertian, ruang lingkup, prinsip, fungsi, implementasi, dan perkembangan manajemen kurikulum. Hai, saya Tika Farhana Nursia Fitri. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian apa sih itu manajemen kurikulum. Sebelum menuju materi tersebut, saya ingin mengenalkan sedikit tentang kurikulum dan juga manajemen. Kurikulum itu berasal dari kurir yang artinya pelaris, sedangkan kurere yang artinya pemacu. Kurikulum ialah suatu aturan dan juga rencana tentang tujuan, kemudian isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan manajemen itu suatu proses mengatur, menyelenggarakan pengorganisasian, serta mengarahkan dan juga mengawasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen kurikulum ialah suatu proses yang menyeluruh berupa perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi kurikulum dalam bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Ari Nugroho tahun 2012 halaman 1.3 menerangkan bahwa bidang kurikulum itu sebenarnya tidak digunakan dalam bidang pendidikan tetapi dalam bidang olahraga. Tetapi seiring berjalannya waktu, kurikulum digunakan dalam bidang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, yaitu menentukan tujuan pendidikan atau isi materi yang akan dipelajarkan, strategi pembelajaran, serta alat evaluasi. Yang kedua yaitu ada perorganisasian kurikulum. Perorganisasian kurikulum yaitu mengatur dan menyusun komponen kurikulum agar saling berkaitan secara sistematis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yaitu proses menerapkan kurikulum di kelas atau di ruang belajar oleh guru sesuai rencana dan kondisi peserta didik. Yang keempat yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum serta hasil belajar peserta didik. Kemudian terdapat prinsip dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas. Jadi prinsip produktivitas ini mengacu pada hasil yang diperoleh dalam kegiatan manajemen kurikulum. Tentunya manajemen kurikulum ini haruslah dapat mempertimbangkan bagaimana caranya agar siswa bisa memperoleh hasil capaian belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip demokratisasi. Pada pelaksanaannya itu sendiri, manajemen kurikulum harus didasarkan pada prinsip demokrasi, di mana prinsip tersebut ditempatkan pada pelaksanaan, pengelola, dan subjek para peserta didik di posisi yang sudah seharusnya. Selain itu, pelaksanaannya harus penuh dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kooperatif. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kooperatif ini adalah seluruh hasil yang diharapkan dapat diperoleh oleh semua pihak. Oleh karena itu, semua pihak yang berkaitan harus bekerja sama dengan baik. Tujuannya agar mendapatkan hal-hal yang positif. Dan yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi. Dalam manajemen kurikulum, setiap rangkaian kegiatannya harus dapat mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Dengan begitu, tujuan manajemen kurikulum tersebut dapat tercapai, sehingga waktu kegiatannya dapat memberikan hasil yang berguna dalam waktu yang relatif singkat dan cepat. Fungsi manajemen kurikulum sendiri itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organization, yang ketiga itu adalah pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Untuk fungsi yang pertama adalah itu perencanaan atau planning, yang mempunyai tugas menentukan tujuan dan juga arah pembelajaran agar berjalan secara optimal dan juga sesuai dengan visi organisasi pendidikan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organization, yang mempunyai beberapa tugas, yaitu antara lain
menyusun struktur dan juga pembagian secara merata dan juga jelas, dan juga menentukan siapa orang yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan juga menentukan kapan kegiatan tersebut akan dimulai atau apa sih target yang akan dicapai untuk kegiatan tersebut. Itu adalah tugas dari pengorganisasian. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, yang mempunyai tugas menggerakkan seluruh anggota organisasi agar berjalan sesuai arahan, motivasi, dan juga kerjasama agar tujuan pembelajaran itu tuh berjalan sesuai atau secara efektif. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, yang dimana pengawasan sendiri itu sesuai namanya mengawasi atau menilai, mengawasi dan juga memberikan evaluasi bagaimana kegiatan tersebut agar berjalan sesuai rencana. Kemudian terdapat fungsi manajemen kurikulum menurut Nugraha. Yang pertama adalah sebagai proses kognitif, kemudian yang kedua sebagai proses aktualisasi diri, ketiga sebagai proses rekonstruksi sosial, dan yang terakhir adalah sebagai program akademik. Selanjutnya yaitu perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum pada tahun 1947 atau disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1952. Kemudian pada tahun 1964 terjadi perubahan menjadi Rencana Pendidikan 1964. Pada tahun 1968 terjadi perubahan. Kemudian pada tahun 1975 terjadi perubahan kurikulum juga. Dan selanjutnya pada tahun 1984 terjadi perubahan kurikulum. Selanjutnya pada tahun 1992 dan suplemen 1999. Dan pada tahun 2004 terjadi perubahan menjadi KBK, pada tahun 2006 menjadi KTSP, dan pada tahun 2013 menjadi K13, dan pada tahun 2022 hingga saat ini kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum merdeka. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan juga kurikulum tersembunyi. Yang pertama, kurikulum ideal adalah kurikulum yang menjadi pedoman guru untuk mengajar di kelas. Seperti contoh, guru mengajar dengan buku panduan dari pemerintah. Yang kedua adalah kurikulum aktual, yang dimana kurikulum ini itu benar-benar menyesuaikan sesuai kondisi atau keadaan sekolah. Seperti contoh, meskipun sekolah itu belum mempunyai fasilitas atau alat tulis atau sarana yang belum terlalu memadai atau bahkan tidak mempunyai, itu pembelajaran tetap berlangsung. Sekolah atau guru tetap mengadakan pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah jenis kurikulum tersembunyi, yang dimana kurikulum ini tuh muncul tanpa rencana. Jadi seperti contoh, siswa-siswi menyontoh atau menyontoh perilaku guru yang ramah kepada semua orang. Ini kan termasuk di etika. Jadi itu ini tidak ada atau tidak tertulis di perencanaan, di buku panduan, tetapi itu muncul dari kesadaran para siswa dan juga siswi. Dan yang terakhir adalah implementasi kurikulum pada pendidikan. Implementasinya sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama itu penyusunan kalender akademik, seperti guru menyusun jadwal belajar, ujian, dan juga libur agar sesuai rencana dan juga sesuai target waktu. Yang kedua itu pengembangan RPP dan juga silabus. Seperti contoh, guru bersama tim kurikulum itu menyusun RPP dan juga silabus berbasis kurikulum merdeka supaya pembelajaran itu lebih kontekstual dan juga berpusat pada siswa. Yang ketiga itu ada supervisi dan juga evaluasi pembelajaran. Ini seperti contoh, kepala sekolah itu memantau atau mengevaluasi pembelajaran agar sesuai rencana dan juga meningkatkan
kualitas mengajar guru atau kualitas pendidik. Baik, berikut adalah sumber-sumber yang kami dapat untuk menjadi referensi kami untuk membuat PPT yang kami sajikan. Baik, berikut adalah sumber-sumber yang kami dapat untuk menjadi referensi kami untuk membuat PPT yang kami sajikan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Manajemen peserta didik. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu manajemen peserta didik? Jika belum, maka simak video ini. Next. Nah, di sini kami mengambil dua tokoh. Yang pertama ada Badrudin. Menurut Badrudin sendiri, manajemen peserta didik ini itu bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, sehingga proses tersebut dapat berjalan lancar, tertib, teratur, dan kontributif pada pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah secara efektif. Dapat kalian garis bawahi bahwa Badrudin sendiri ini tuh lebih mengatur kegiatan, di mana pengaturan tersebut itu agar ciptakan pembelajaran yang lancar, tertib, dan teratur. Nah, untuk Lustari sendiri, manajemen peserta didik adalah pelayanan yang berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah yang mencakup dengan pelayanan pendaftaran, pengembangan minat, serta kebutuhan peserta didik hingga peserta didik itu matang secara di sekolah. Oke, dari kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan untuk pengertiannya adalah manajemen peserta didik itu mencakup segala aktivitas yang terkait dengan peserta didik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Jadi manajemen peserta didik itu tidak hanya memfasilitasi kita di dalam akademik, tapi juga memfasilitasi bakat minat kita yang ada di luar akademik, gitu teman-teman. Untuk siang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kalau tadi ada tujuan, kita juga ada fungsi manajemen peserta didik nih. Dan di sini juga ada 4 poin. Yang pertama ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Jadi dalam pendidikan itu kita juga diajarin bagaimana kita tuh mencari jati diri kita dan bagaimana kita tuh bisa mengenali diri kita tuh sebenarnya yang kayak gimana sih, yang siapa sih diri kita. Jadi itu termasuk dalam fungsi manajemen peserta didik. Yang kedua ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Nah, karena kita itu manusia yang pada dasarnya itu makhluk sosial ya, jadi kita nggak cuma mempelajari tentang individualitas juga, tapi juga tentang sosial juga ya, karena kita tuh emang hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi kita harus bisa juga nih mempelajari atau mengetahui bagaimana sih kehidupan sosial gitu. Jadi yang ketiga juga ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran
aspirasi dan harapan peserta didik. Ini sebenarnya sama ya, tadi poinnya sama yang ada di tujuan. Nah, jadi kalau yang fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ini, maksudnya di sini tuh aspirasi dan harapan kita dalam mencapai cita-cita gitu. Terus yang terakhir ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ini tuh kebutuhan peserta didik kayak yang misalnya kalau di kelas tuh ada proyektor dan lain-lain gitu. Baik, selanjutnya adalah prinsip manajemen peserta didik. Prinsip sendiri adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan sesuatu. Prinsip sendiri itu harus dilaksanakan bagaimanapun kondisinya. Di sini, manajemen peserta didik juga memiliki prinsip. Yang pertama, program manajemen siswa perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat diimplementasikan. Jadi, saat mengimplementasikan program yang berkaitan dengan pengembangan peserta didik itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidik tersebut. Terus yang kedua, manajemen siswa merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen sekolah sehingga harus sejalan dengan tujuan institusinya. Jadi, manajemen peserta didik itu dianggap sebagai bagian dari manajemen sekolah. Jadi, tujuan dari manajemen peserta didik itu harus sejalan atau sesuai dengan tujuan manajemen sekolah atau setidaknya itu harus mendukung dari tujuan manajemen sekolah tersebut. Lalu yang ketiga adalah semua kegiatan manajemen peserta didik harus mendukung misi pendidikan untuk mendidik mereka. Di dalam manajemen peserta didik itu bukan hanya tentang administrasi seperti absensi, jadwal, atau yang sebagainya, tapi juga untuk mendukung program untuk membentuk karakter, membentuk akademik siswa. Terus yang keempat adalah kegiatan manajemen siswa harus menjadi alat untuk mempersatu peserta didik yang berasal dari berbagai ragam kalangan siswa. Nah, kenapa ada manajemen peserta didik? Karena siswa itu datang dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama, suku, dan budaya mereka yang berbeda-beda. Maka dari itu, manajemen peserta didik itu harus bisa untuk mempersatukan mereka. Lalu, yang selanjutnya, manajemen peserta didik harus mendorong kemandirian mereka. Yang terakhir, manajemen siswa harus memiliki peran yang berguna bagi para siswa dalam kehidupan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut next. Nah, dari prinsip-prinsip yang banyak itu dapat disimpulkan menurut sudrajat manajemen peserta didik, mereka itu harus dianggap sebagai subjek yang diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, seluruh aktivitas manajemen harus bersifat edukatif, menyatukan peserta didik yang berbeda-beda, mendorong kemandirian dan terhubung secara menyeluruh dengan manajemen sekolah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik itu mencakup serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengatur dan melayani semua kebutuhan peserta didik, mulai dari masuk hingga lulus. Ruang lingkupnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, biasa disebut children planning. Fokusnya pada tahap awal penerimaan dan administrasi peserta didik baru. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik itu menentukan jumlah dan jenis peserta didik yang dibutuhkan atau berapa yang dapat ditampung. Yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik misalnya untuk upaya menarik calon peserta didik baru agar mendaftar ke instansi pendidikan. Lalu ada seleksi peserta didik, proses penyaringan untuk menentukan siapa yang diterima dan mana yang tidak diterima. Lalu ada orientasi peserta didik baru. Ini adalah suatu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik tentang aturan lingkungan sekolahnya sendiri dan juga program pembelajaran yang ada di sekolahnya. Lalu ada penempatan peserta didik atau biasa disebut dengan pembagian kelas. Ini mengatur peserta didik ke dalam kelompok atau kelas yang sesuai. Yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan peserta didik. Ini mengacu pada administrasi, data akademik, kehadiran, dan informasi penting lainnya. Next.
Selanjutnya ada pembinaan peserta didik atau student development. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Berdasarkan menurut Undang-Undang Kerja 1996 terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik. Yang pertama ada pendekatan informatif atau informative approach, yaitu memberikan informasi, memberikan pengetahuan dan juga pemahaman. Yang kedua ada pendekatan partisipatif atau participative approach, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Lalu ada pendekatan experiential atau experiential approach, yaitu pembinaan melalui pengalaman langsung atau praktik. Next. Yang ketiga ada evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap objek yang kemudian dibandingkan dengan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan penilaian objek tersebut. Jadi evaluasi ini ada dalam evaluasi untuk belajar peserta didik, yaitu adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada penyelenggaraan layanan khusus. Penyelenggaraan layanan khusus ini meliputi berbagai fasilitas dan layanan untuk layanan pendukung yang disediakan sekolah untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ada beberapa, yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling, ada layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Dan sebenarnya masih ada banyak beberapa layanan lain yang biasanya disediakan oleh sekolah. Next. Yang terakhir ada mutasi peserta didik. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar, dan atau perpindahan peserta didik dari satu kelas ke sekolah yang lain yang sejajar. Jadi mutasi peserta didik itu ada dua jenis. Yang pertama ada mutasi eksternal, yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Lalu yang kedua ada mutasi internal, yaitu perpindahan peserta didik di dalam satu sekolah atau yang dikenal dengan istilah kenaikan kelas, itu dari kelas 1 ke kelas 2 misalnya seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan yang telah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya. Di sini adalah beberapa dasar pustaka yang kita gunakan. Lalu untuk teman-teman yang dirasa nanti masih kurang paham terkait dengan manajemen peserta didik atau ternyata tadi yang telah kita tampilkan di layar ini masih kurang jelas, maka nanti di akhir video kami menyediakan barcode di mana barcode tersebut dapat kalian scan dan di dalamnya ada PPT yang telah kami buat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, mari kita bahas dulu tentang pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan lain-lain. Sementara itu, tenaga kependidikan adalah orang-orang yang membantu kelancaran proses pendidikan dari sisi administrasi dan teknis. Mereka tidak mengajar secara langsung, tapi berperan penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti kepala sekolah, staf tata usaha, pustakawan, laboran, teknisi, dan pengawas sekolah. Setelah kita tahu siapa itu pendidik dan tenaga kependidikan, sekarang kita masuk ke definisi manajemennya. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan guru maupun tenaga kependidikan. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Menjamin tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dan profesional. Artinya, manajemen memastikan guru dan staf sekolah memiliki kualifikasi, keahlian, serta sikap kerja sesuai standar profesi kependidikan. 2. Meningkatkan kreativitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lembaga pendidikan. Tujuannya agar setiap tenaga pendidik dan kependidikan mampu bekerja tepat sasaran, menggunakan waktu dan sumber daya dengan optimal tanpa pemborosan. 3. Meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan kinerja tenaga pendidik. Manajemen berperan dalam memberikan dorongan, penghargaan, dan fasilitas yang memacu semangat kerja serta meningkatkan produktivitas guru dan staf. 4. Menjamin pemerataan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan. Setiap tenaga pendidik diberi kesempatan yang adil untuk berkembang, yaitu melalui pelatihan, promosi jabatan, dan rotasi kerja sesuai kemampuan dan kinerjanya. 5. Mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semua kegiatan manajemen diarahkan agar mutu pendidikan meningkat dan selaras dengan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia berkarakter. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, ada guru atau dosen. Tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedua, kepala sekolah, memimpin, mengelola, dan mengembangkan satuan pendidikan. Ketiga, staf TU, melaksanakan administrasi dan layanan pendidikan. Keempat, ada pustakawan, mengelola sumber belajar dan literasi sekolah. Kelima, laboran, membantu kegiatan praktikum dan pengelolaan laboratorium. Keenam, konselor, memberikan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sekolah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga. Untuk yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi atau recruitment and selection, yaitu mencari, menyeleksi, dan menempatkan tenaga pendidik yang kompeten. Hal ini dilakukan secara objektif agar mendapat tenaga yang tepat di posisi yang tepat. Untuk yang ketiga, ada pengembangan atau development, yaitu meningkatkan kemampuan tenaga melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan. Hal ini dilakukan agar kualitas mengajar dan profesionalisme terus meningkat. Yang keempat, ada penilaian kinerja atau appraisal, yaitu menilai hasil kerja guru dan tenaga kependidikan secara berkala. Hasilnya bisa jadi dasar untuk promosi, penghargaan, ataupun pembinaan. Yang kelima, ada kompensasi dan kesejahteraan atau compensation, yaitu dengan memberikan gaji, tunjangan, penghargaan, dan fasilitas kerja yang layak. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Untuk yang keenam, ada mutasi dan pemberhentian atau separation,
yaitu melakukan rotasi, promosi, pensiun, atau pemberhentian sesuai aturan. Hal ini dilakukan agar ada penyegaran dan penempatan yang lebih efektif. Untuk yang ketujuh, ada supervisi dan pembinaan atau supervision, yaitu dengan melakukan pemantauan, bimbingan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Untuk yang terakhir, ada hubungan kerja dan komunikasi atau work relation and communication, yaitu membangun hubungan baik antar tenaga pendidik dan pimpinan. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan dengan anggota saya Farizatanya dengan NPM 03130. Saya Wara Utami dengan NPM terakhir 085. Saya Bella Rizky Fikriya dengan NPM terakhir 079. Saya Sabila Fitlestari dengan NPM terakhir 133. Kami akan membawakan materi manajemen sarana prasarana untuk proyek mata kuliah manajemen. Tingkat pertama ada manajemen sarana prasarana, merupakan suatu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, dengan kata lain, manajemen sarana prasarana pendidikan adalah upaya mengelola semua fasilitas pendidikan secara teratur dan sistematis supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, nyaman, dan produknya. Perbedaan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat atau benda yang digunakan langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya ada meja, kursi, komputer, peralatan olahraga. Sedangkan prasarana adalah penunjang atau fasilitas utama yang mendukung berjalannya proses pendidikan. Contohnya ruang kelas, ruang olahraga, maupun lapangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama sebagai penyusunan daftar kebutuhan, kedua pembelian atau pengadaan, ketiga inventarisasi, keempat penyimpanan, kelima pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Yang pertama ada penyusunan daftar kebutuhan, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencatat semua sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, ada pembelian, diartikan sebagai kegiatan membeli dan mendatangkan berbagai jenis sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Ketiga, ada inventarisasi, merupakan kegiatan mencatat semua sarana prasarana milik sekolah ke dalam buku inventaris agar mudah untuk dipakai. Keempat ada penyimpanan. Nah, ini berfungsi berkaitan dengan menata dan menyimpan barang-barang sekolah yang belum digunakan atau perlu dijaga keamanannya sampai digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan. Ini pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana pendidikan agar tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, berfungsi sebagai peniadaan sarana prasarana milik sekolah yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai guna ataupun tidak berfungsi dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen sarana dan prasarana ini untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, di sini tujuannya ini tuh untuk memberikan kontribusi yang optimal pada proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional ini meliputi yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan. Nah, ini adalah suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau primer dan kebutuhan yang menunjang.
Ada 3 hal yang dilakukan untuk perencanaan sarana dan prasarana, yaitu melalui analisis kebutuhan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu analisis pembiayaan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga yaitu analisis prioritas, merupakan pemilihan dari usulan-usulan guru dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah pengadaan. Proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini ada langkah-langkah untuk pengadaan dari sarana dan prasarana, yaitu menampung usulan dari guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sebelumnya telah dilakukan. Yang ketiga, menyesuaikan antara kebutuhan sarana prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Yang keempat, yaitu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi, didistribusikan sesuai dengan penggunaannya. Untuk selanjutnya, dimanfaatkan sesuai keperluan pemanfaatan. Barang harus memperhatikan prinsip efektif dan ada pemeliharaan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Adapun macam-macam pemeliharaan yang dilakukan sekolah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ditinjau dari sifatnya. Pemeliharaan sarana dan prasarana dibedakan menjadi 4 aktivitas, yakni pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Yang kedua, ditinjau dari waktu pemeliharaan dibedakan menjadi 2. Ada pemeliharaan setiap hari, semisal menyapu, mengepel, membersihkan pintu, dan pemeliharaan berkala. Contohnya pengontrolan genting dan pengecatan tembok. Dan yang kelima, ada penghapusan. Proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk 1. Mencegah atau membatasi kerugian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak dipergunakan lagi. Yang keempat, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Yang terakhir ada inventaris. Inventaris yaitu suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, perencanaan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib. Inventaris dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, untuk menghemat keuangan, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebagai bahan untuk pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Adalah proses manajemen sarana dan prasarana di sekolah, yaitu meliputi 1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, perencanaan sarana dan prasarana
atau fasilitas pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar tepat guna dan ideal dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, perencanaan sarana dan prasarana harus berlandaskan pada kondisi nyata lingkungan sekolah, kebutuhan sekolah, kemampuan anggaran sekolah, rincian nyata sarana dan prasarana yang akan diadakan, dan analisis kebutuhan melalui studi komprehensif. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi analisis kebutuhan, klarifikasi sarana yang dibutuhkan, pembuatan proposal, peninjauan kelayakan, persetujuan, dan pengiriman sarana ke sekolah yang membutuhkannya. Untuk yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana di pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang keempat, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan seluruh aset yang dimiliki sekolah agar terkontrol dan terawasi secara rinci sehingga memudahkan untuk kebutuhan seperti pelaporan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Penghapusan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana yang dianggap tidak memiliki fungsi sesuai dengan yang diharapkan dari daftar inventaris dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi-materi di atas yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan berperan penting dalam menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, tertata, dan berkelanjutan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dengan topik manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dan ini anggota kami. Pada video kali ini kami akan membahas pengertian RKS dan RKS, dasar hukum penyusunan, pentingnya RKS dan RKS, dan pengelolaan keuangan di sekolah. Untuk perincian lebih lanjut, simak video baik-baik ya. Jadi, yang pertama adalah pengertian RKS dan RKAS. Rencana Kerja Sekolah atau RKS adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh sekolah untuk periode 4 tahun. RKS merupakan penjabaran dari visi misi dan tujuan sekolah ke dalam program-program strategis yang realistis dan terukur. Sedangkan RKAS atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah adalah dokumen perencanaan operasional dan keuangan sekolah yang disusun untuk periode 1 tahun. RKAS merupakan penjabaran tahunan dari RKS atau RKJM yang memuat rincian kegiatan dan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan RKS dan RKAS. Yang pertama ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur prinsip pengelolaan pendidikan yang harus didasarkan pada keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan seperti penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS. Yang ketiga, dari Permendiknas tahun 2007 nomor 19 tentang standar pengelolaan pendidikan. Dasar hukum ini menjadi dasar hukum yang paling spesifik di mana setiap sekolah wajib menyusun yang pertama rencana kerja menengah RKS dan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Adapun dasar hukum lain yaitu pertama Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya RKS dan RKAS bagi sekolah. Secara general, rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah itu penting karena menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah yang terarah, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. RKS sendiri membuat arah strategis pengembangan sekolah, sedangkan RKAS menjabarkan rencana tersebut ke dalam kegiatan dan anggaran tahunan. Nah, dengan keduanya ini, penggunaan dana sekolah itu bisa menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan pastinya terhindar dari penyimpangan. Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai pentingnya rencana kerja sekolah ataupun rencana kegiatan anggaran sekolah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin untuk memperkuat kenapa keduanya itu penting dan dibutuhkan dalam manajemen keuangan sekolah. Yang pertama yaitu tentang mengapa RKS atau rencana kerja sekolah itu penting dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu karena pertama, memberikan arah strategis dalam pengelolaan dana. Jadi, RKS itu menetapkan visi, misi, tujuan, dan prioritas pengembangan sekolah yang akan dijadikan dasar dalam menentukan kemana dana itu akan dialokasikan. Poin kedua yaitu karena menjadi landasan penyusunan dari rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadinya, setiap program tahunan yang membutuhkan dana itu harus berasal dari perencanaan yang sudah tercantum dalam RKS, sehingga anggaran itu menjadi lebih terarah. Poin yang ketiga yaitu memastikan bahwa dana digunakan sesuai kebutuhan jangka menengah sekolah. RKS sendiri membantu sekolah menyalurkan anggaran kepada program yang penting, bukan program spontan yang tidak masuk dalam prioritas. Poin keempat yaitu mendukung efektivitas dan efisiensi keuangan. Dengan adanya rencana strategis 4 tahunan, penggunaan dana itu kan dapat dirancang secara bertahap dan terukur sehingga menghindari dari pemborosan. Poin terakhir mengapa RKS itu penting dalam manajemen keuangan yaitu untuk menjamin kesinambungan pengembangan sekolah. RKS sendiri memastikan pengelolaan dana itu tidak hanya fokus pada kebutuhan sesaat, tetapi mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam manajemen keuangan, yaitu pertama karena menjadi pedoman operasional penggunaan dana tahunan. Rencana kegiatan anggaran sekolah itu menjelaskan secara rinci kegiatan apa yang akan dilakukan dan beberapa besaran biaya yang dibutuhkan. Poin kedua yaitu mengatur pengalokasian dana dari berbagai sumber. RKAS mencakup anggaran dari BOS, komite sekolah, bantuan pemerintah, hibah, dan sumber lain, sehingga keuangan itu dikelola secara terstruktur.
Poin yang ketiga yaitu menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. RKS ini menjadi acuan dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah, komite, orang tua, dan juga auditor. Poin keempat yaitu menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Karena di setiap dana itu harus digunakan sesuai RKAS, maka ruang untuk penggunaan dana secara pribadi atau tidak tepat sasaran itu bisa diminimalisir. Yang terakhir yaitu karena RKAS mendukung monitoring dan evaluasi keuangan. RKAS ini memudahkan pihak sekolah dan pengawas untuk menilai apakah anggaran telah digunakan sesuai rencana dan apakah kegiatan yang telah dibiayai itu memberikan dampak atau tidak. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah merupakan proses merencanakan, melaksanakan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dana-dana tersebut bisa bersumber dari pemerintah, masyarakat, atau usaha sekolah. Prinsip utamanya meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan, dan keadilan agar setiap penggunaan dana sesuai kebutuhan dan peraturan. Tantangan yang sering bermunculan adalah kurangnya keterbukaan dan pengawasan, serta lemahnya kemampuan pengelola keuangan. Untuk solusinya, sekolah perlu menerapkan sistem keuangan digital, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperkuat pengawasan internal. Dengan pengelolaan yang baik, keuangan sekolah dapat menjadi dasar terciptanya manajemen sekolah yang profesional dan berintegritas. Nah, itu dia serangkaian materi berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan. Berikut kami cantumkan beberapa referensi yang kami ambil dalam menelaah materi manajemen keuangan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen humas. Saya Elsa Wahyu Prestiani dengan NPM 250302138. Saya Nuha Lutfi Anissa dengan NPM terakhir 0080. Saya Desilvi Nulia dengan NPM terakhir 129. Saya Andini Dwi Saputri dengan NPM terakhir 0134. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen humas. Manajemen humas merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen humas difungsikan untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Ada juga beberapa definisi dan pengertian manajemen humas dari beberapa sumber buku. Yang pertama yaitu menurut Ruslan tahun 2005, manajemen humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Yang kedua, menurut Wahyu Sumijo tahun 2007, manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan sekolah. Yang ketiga, menurut Kustadi tahun 2004, manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menyediakan kebijaksanaan dan prosedur atau tata laksana seseorang atau suatu organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan yang baik dari publik. Menjelaskan tentang tujuan manajemen humas. Jadi humas itu kan berperan penting untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas dari suatu sekolah.
Mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara masyarakat dan pihak pendidik atau pihak sekolah agar mereka dapat bekerja sama untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh dua belah pihak tersebut. Di sini ada 6 tujuan manajemen humas. Yang pertama adalah pemahaman. Jadi di sini manajemen humas itu memastikan visi, misi, dan aturan yang diberikan oleh sekolah dapat dipahami oleh pihak orang tua atau pihak masyarakat tersebut. Tetapi manajemen humas ini tidak hanya memastikan bahwa semua pihak itu memahami aturan tersebut, tapi juga mereka memastikan agar semua pihak ini dapat menyetujui tentang aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah tersebut. Dan yang kedua adalah penilaian. Di sini manajemen humas akan menilai program-program sekolah yang telah dibuat oleh sekolah, seperti program ekstrakurikuler, program pendidikan, akademik atau yang lainnya gitu. Jadi salah satu cara manajemen humas ini dapat menilai program tersebut yaitu mereka membuat kuesioner di mana mereka akan mengambil opini-opini dari pihak orang tua, pihak masyarakat, yang lainnya seperti itu. Jadi mereka akan menilai apakah program ini telah membawa manfaat yang baik atau telah memberikan hal yang baik untuk siswanya. Tetapi juga mereka memastikan bahwa program ini telah mencukupi kebutuhan akademik yang dibutuhkan sekolah tersebut. Dan yang ketiga ada mempersatukan murid, orang tua, serta guru. Salah satu contoh dari pemersatu ini yaitu kegiatan atau acara motivasi di mana sekolah akan memanggil orang tua dan juga siswanya untuk mengikuti acara motivasi di mana mereka akan memberikan kata-kata yang membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Mereka juga memastikan bahwa orang tua memahami apa yang dihadapi oleh siswa tersebut dan juga diharapkan untuk dapat membantu siswa dalam menjalani pembelajaran tersebut. Contoh kedua juga ada panggilan BK gitu. Jadi guru akan memanggil murid serta orang tua untuk ke sekolah, di mana guru akan menjelaskan apa yang dibutuhkan siswa ini, apa kesalahan mereka dan apa yang harus mereka perbaiki. Siswa di sini akan mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka harus perbaiki, dan tentunya mereka lebih paham untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Tapi juga di sini mereka memastikan bahwa orang tua juga dapat mengerti apa yang dihadapi oleh siswa tersebut dan diharapkan untuk dapat membantu mereka agar mereka lebih fokus di pendidikan dan lebih baik lagi. Yang keempat ada mengembangkan. Jadi tujuan manajemen humas ini untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pendidikan ini bagi generasi baru di era modern ini. Tentunya manajemen humas harus menjelaskan agar semua masyarakat dapat paham bahwa suatu negara itu tidak akan maju bila generasi mudanya tidak bermutu atau tidak memiliki karakteristik sendiri. Agar seluruh masyarakat dapat membantu generasi muda ini untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Dan yang kelima ada kepercayaan. Jadi manajemen humas nih memastikan sekolah itu transparan dengan apa yang mereka lakukan, baik dari dana, akademik, atau keselamatan muridnya. Orang tua berhak tahu apa yang anak mereka hadapi di sekolah, baik dari keselamatan, apakah mereka dibully, apakah mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan normal, dan yang lainnya. Dan juga di dana, orang tua berhak tahu apa yang mereka berikan itu digunakan untuk apa, modalnya digunakan apa, baik itu untuk program sekolah, baik itu untuk pembangunan fasilitas yang lainnya. Jadi kepercayaan ini juga memastikan bahwa sekolah itu tidak menutupi apa-apa dari pihak masyarakat ataupun pihak orang tua. Jadi mereka memastikan bahwa pihak lain dapat mempercayai sekolah agar merasa lebih harmonis. Mereka lebih percaya bahwa anak mereka itu disekolahkan dengan baik di situ. Dan yang terakhir adalah bantuan dan dukungan. Jadi humas ini kan bertujuan untuk meningkatkan program sekolah. Salah satunya mereka membantu siswa yang sudah berprestasi untuk mengikuti lomba, baik itu internasional ataupun nasional. Dan bukan hanya itu, mereka juga membantu sekolah untuk menciptakan acara-acara atau event seperti pensi atau yang lainnya, di mana siswa ini dapat melihatkan bakat-bakat mereka, baik di seni, baik di tarian, baik di musik, dan lain-lainnya. Fungsi manajemen humas merupakan membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam publik.
fungsi manajemen humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Menurut Nasution 2010, beberapa fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan yaitu 1. Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung atau komunikasi tatap muka dan tidak langsung atau melalui media pers pada pimpinan lembaga publik internal, guru, karyawan, dan siswa. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi, menciptakan citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Sedangkan menurut Ruslan 2001, secara umum manajemen humas memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. 3. Menciptakan komunikasi dua arah dan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyampaikan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihani pimpinan organisasi dengan kepentingan umum. Yang kelima, operasionalisasi dan organisasi public relation adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak publiknya. Oke, selanjutnya adalah tugas manajemen humas. Manajemen humas di sini bertugas untuk memonitor, merekam, serta mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum dari masyarakat. Di samping itu, manajemen humas juga menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan lingkungan, karena mereka ikut menentukan kehidupan organisasi apabila kita tidak saling mengganggu, perlu diajak berunding, dan demi kebaikan semua pihak agar tidak ada yang dirugikan. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup. Menurut Rumanti, yang dikutip di jurnalnya pada tahun 2009, manajemen humas dalam sebuah organisasi ini memiliki beberapa ruang lingkup aktivitas, yaitu ada 6. Yang pertama ini adalah publisitas. Publisitas ini merupakan suatu kegiatan di mana menempatkan sebuah berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini merupakan kegiatan humas yang berkaitan untuk menyampaikan pesan atau citra perusahaan kepada masyarakat luas yang bukan customer ya, melalui iklan dengan tujuan membangun pemahaman, kepercayaan, dan citra positif dari perusahaan tersebut terhadap isu atau kebijakan-kebijakan tertentu. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah public affairs. Public affairs di sini merupakan kegiatan yang berfokus pada membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan pemerintah serta lembaga publik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan ataupun peraturan agar selaras dengan kepentingan dan tujuan. Selanjutnya untuk poin yang keempat di manajemen ruang lingkup, yang keempat ada manajemen isu. Ini merupakan upaya untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Jadi jika ada sebuah rumor tentang sebuah organisasi, itu perusahaan atau organisasi tersebut akan berunding terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement agar tidak terjadi kesalahan yang bisa memperburuk keadaan di masa depan. Yang selanjutnya adalah lobby. Ini merupakan kegiatan membangun hubungan dan melakukan pendekatan dengan pihak pembuat kebijakan atau lembaga berwenang untuk mempengaruhi keputusan mereka agar sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa melanggar etika maupun hukum. Yang keenam, poin terakhir adalah ruang lingkup hubungan investor. Ini merupakan kegiatan humas yang berfokus pada komunikasi antara perusahaan dengan para pemegang saham dan investor untuk memberikan informasi
keuangan yang jelas, membangun kepercayaan, serta menjaga citra dan hubungan baik di perusahaan di bidang keuangan. Dan untuk selanjutnya ini adalah beberapa referensi sumber-sumber yang kita pakai dalam membuat presentasi manajemen humas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan leadership berasal dari memimpin. Lead kata lead berasal dari kata Anglo-Saxon yang artinya jalur perjalanan kapal yang mengarahkan pelaut. Kata leader digunakan pada awal abad ke-13. Bas menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang menentukan tujuan-tujuan, memotivasi, dan menindak bawahannya. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau individu dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan motivasi, menjadi teladan, dan menjadikan suasana atau lingkungan kerja yang baik agar timnya ini mau bertanggung jawab dan semangat dalam bekerja. Kemudian supervisi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, supervisi selalu mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran seperti upaya meningkatkan pribadi guru, meningkatkan profesinya, kemampuan berkomunikasi dan bergaul baik dengan warga, sekolah maupun dengan masyarakat, dan upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Supervisi pendidikan bertujuan agar kegiatan belajar di sekolah bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tipe kepemimpinan supervisi pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tipe otoriter atau autokratis, yaitu pemimpin sangat dominan membuat semua keputusan dan mengawasi dengan ketat. Yang kedua ada tipe laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan maksimal kepada semua staf untuk bekerja sesuai keinginan mereka. Yang ketiga yaitu tipe demokratis, yaitu pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai semua pendapat mereka. Yang keempat atau yang terakhir ada tipe training dan guidance, yaitu pemimpin yang berfokus pada kompetensi guru melalui latihan dan bimbingan secara langsung. Saya akan menjelaskan mengenai model gaya kepemimpinan. Lankar dalam Solikin, Fathur Rahman, dan Supardi menyatakan bahwa ada 4 model gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah directing, yaitu pemimpin memberikan arahan yang jelas dan mengawasi pekerjaan secara langsung. Yang kedua adalah coaching, pemimpin masih membimbing tapi juga mengajarkan dan memberi motivasi kepada tim. Yang ketiga adalah supporting, yaitu pemimpin lebih banyak memberikan motivasi dan dukungan dan mendengarkan ide-ide dari tim. Yang keempat adalah delegating, yaitu pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada tim dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengelola perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok agar tidak dapat merusak hubungan dan dapat membuat hubungan kerjasama menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam organisasi, manajemen konflik meliputi 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi akomodasi, yaitu menyediakan jalan tengah agar semua pihak dapat menerima hasilnya. Contohnya, 2 siswa yang bertengkar karena pembagian kelompok yang mereka rasa tidak adil, maka guru akan mengubah kelompok di setiap proyeknya agar semuanya menjadi adil. Fungsi yang kedua yaitu fungsi klarifikasi, yaitu meluruskan kesalahpahaman agar tidak semakin runyam. Contohnya, ada gosip tentang tugas kelompok yang dikerjakan secara tidak adil, maka guru akan mengajak semua anggota untuk klarifikasi agar semuanya lebih jelas. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi evaluasi konflik, yaitu mengevaluasi penyebab dan dampak agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Contohnya, setelah terjadi perselisihan antar kelas saat perlombaan, guru dan OSIS membahas penyebab pertentangan itu agar tidak terulang lagi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi menentukan aksi tindakan, yaitu menentukan langkah untuk menyelesaikan konflik. Contohnya, guru mengajak 2 siswa yang bertengkar untuk mediasi bersama dan membuat kesepakatan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penentuan peran, yaitu
menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik. Contohnya, guru BK menjadi mediator, wali kelas menjadi pengawas, dan siswa belajar untuk saling menghargai. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada kunjungan sekolah, yaitu teknik untuk mengetahui kondisi sekolah secara menyeluruh. Yang kedua ada observasi kelas, yaitu melihat secara langsung proses belajar mengajar. Yang ketiga ada kunjungan antar kelas atau antar sekolah, yaitu teknik untuk berbagi pengalaman dan inovasi antar guru maupun antar sekolah. Yang keempat ada pertemuan pribadi, yaitu teknik atau proses untuk jalannya diskusi atau untuk berjalannya suatu diskusi hasil observasi antara supervisor dan guru. Yang kelima ada rapat guru, yaitu untuk membahas masalah bersama yang dialami oleh semua guru. Yang keenam ada teknik buletin profesional, yaitu media pengembangan profesi melalui tulisan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada penataan atau pelatihan, yaitu teknik untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, jenis supervisi pendidikan ini dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan objek pengawas, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan tipe pelaksanaan. Nah, yang pertama, berdasarkan objek pengawasan itu dibagi menjadi 3. Pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, seperti metode belajar, penggunaan media, dan evaluasi hasil belajar. Nah, yang kedua, supervisi administrasi berfokus pada aspek-aspek administrasi yang mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran seperti RPP, silabus, jadwal pelajaran, sarana prasarana, dan keuangan. Nah, yang ketiga, ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga menilai kinerja sekolah secara keseluruhan, termasuk kualitas dan kondisi lembaga di pusatnya. Nah, yang kedua, berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini ada 2. Nah, yang supervisi pengajaran bertujuan untuk membantu guru meningkatkan mutu pembelajaran secara umum. Yang kedua, supervisi klinis. Supervisi klinis ini lebih mendalam dan berfokus pada pengembangan profesional guru dan mengatasi masalah spesifik dalam proses pembelajaran yang dilaporkan oleh guru. Berdasarkan tipe pelaksanaannya ada dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu inspeksi, mencari kesalahan yang dilakukan supervisor. Yang kedua, license file, memberikan kebebasan total kepada guru tanpa petunjuk. Yang ketiga, foresight, memaksa kehendak supervisor kepada yang diawasi. Yang keempat, training dan guidance, memberikan latihan dan bimbingan kepada guru. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, demokratis, mendistribusikan tanggung jawab dan melibatkan semua anggota sekolah. Kepemimpinan dan supervisi pendidikan di sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang akan menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan. Dengan supervisi pendidikan atau yang sering disebut sebagai pengawas pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan cara memberikan masukan dan bimbingan tentang cara dan metode yang baik serta profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, supervisor di sini adalah kepala sekolah dan pengawas lain yang berada dalam suatu lingkup pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Nah, ini dia sumber-sumber yang kita pakai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok manajemen 12. Tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Fahmi Amhar dan teman saya Di sini kita akan menyampaikan tentang konsep evaluasi belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang manajemen evaluasi program pendidikan. Tapi pertama-tama, marilah kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Fahmi Amhar, NPM 139. Lalu ada Asya Sekar Azahra dengan NPM 86.
lalu ada Maulida Fatika Naja NPM 137, lalu ada Nasyiratul Naira Asya dengan NPM 23. Nah, lanjut. Sebenarnya apa sih itu evaluasi belajar? Secara harfiah, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian atau penaksiran, atau menaksir atau menilai, sedangkan orang yang melakukan menilai dan menaksir disebut evaluator. Adapun secara istilah sebagaimana dikemukakannya oleh Edwin Wond dan Gerald W. Brown adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, sedangkan Komite Studi Nasional tentang Evaluasi dari UCLA menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau suatu kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menyusun program selanjutnya. Ya, biasanya hal ini tuh terjadi di saat pergantian kurikulum atau di saat adanya perubahan metode belajar di semesternya setelahnya gitu. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, cakupan evaluasi ini lebih luas daripada kegiatan penilaian. Ada berbagai aspek yang tercakup dalam evaluasi. Apa saja kita bahas. Yang pertama ada evaluasi domain hasil belajar. Jadi yang kita evaluasi adalah ranah hasil pembelajaran. Ketika kita membuat tujuan pembelajaran itu terdapat kisi-kisi atau hal-hal yang menjadi objek penilaian. Menurut taksonomi Bloom itu terdapat 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi yang dievaluasi adalah capaian dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saat kita membuat tujuan pembelajaran akan ada capaian yang harus ditetapkan. Apakah akan lebih berat kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya itu ya tergantung pada mata pelajaran. Jadi dominannya itu tergantung pada mata pelajaran yang akan dievaluasi. Contohnya pada mata pelajaran agama, bukan hanya kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik. Yang kedua yaitu evaluasi sistem pembelajaran. Jadi yang pertama ada program pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran itu diprogramkan. Ketika kita tahu pada saat melakukan pembelajaran akan ada yang namanya rencana pembelajaran atau kita sebut RPS. Ya, dalam hal ini itulah yang dievaluasi. Yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaannya. Yang ketiga ada hasil pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran. Tapi ketika kita bicara tentang aspek sistem pembelajaran ini, maka yang mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Yang ketiga ada proses dan hasil belajar. Berbeda dengan yang pertama, yang tadi domain hasil belajar. Jadi proses dan hasil belajar ini ada yang namanya proses. Jadi proses ini juga ikut dievaluasi. Aspeknya ada sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani, dan keterampilan. Untuk perkembangan jasmani ini terutama pada mapel-mapel yang menyangkut pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk keterampilan mungkin pada sekolah-sekolah menengah kejuruan itu tentu lebih ditekankan pada keterampilan peserta didik. Yang keempat terakhir, evaluasi yang berbentuk penilaian berbasis kelas. Jadi penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi masing-masing mata pelajaran itu mempunyai kompetensi dasarnya. Yang kedua, kompetensi rumpun pelajaran. Rumpun-rumpun mata pelajaran atau mata pelajaran yang dikelompok-kelompokkan. Apakah lebih menekankan pada kognitif, menekankan pada afektif, atau menekankan pada psikomotorik. Yang ketiga ada kompetensi lintas kurikulum. Jadi diharapkan antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya itu bersinergi sehingga membentuk sebuah capaian yang diharapkan lebih komprehensif. Yang keempat ada kompetensi lulusan, dan yang 5 keterampilan hidup. Yang terakhir ada keterampilan hidup. Dari keseluruhan ini bagaimana keterampilan yang didapat oleh peserta didik terkait dengan
pengaplikasiannya di kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai konsep umum model evaluasi program pendidikan. Merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menilai, dan memperbaiki suatu program pendidikan secara sistematis. Model ini memberikan pedoman mengenai bagaimana proses evaluasi dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Tujuan akhirnya adalah agar setiap keputusan yang diambil dalam dunia pendidikan didasarkan pada bukti yang akurat serta pertimbangan moral yang matang. Selanjutnya, terdapat 3 model evaluasi umum yang digunakan, yaitu yang pertama adalah model CIPP, dikembangkan oleh Daniel L. Staffelbeam. Model ini merupakan salah satu yang paling komprehensif karena menilai program dari 4 aspek, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dan yang kedua, model Tyler atau Goal Oriented Evaluation, dikembangkan oleh Ralph W. Tyler. Model ini berfokus pada pencapaian tujuan dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah dirumuskan dengan hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga, model Stake atau Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Robert Stake. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan masyarakat dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih relevan dan bermanfaat. Dan yang terakhir merupakan jenis evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama program pendidikan sedang berlangsung untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada pengelola program agar dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, dilaksanakan setelah program selesai untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang ketiga ada evaluasi konteks. Jenis evaluasi ini menelaah latar belakang dan kebutuhan yang melandasi dilaksanakannya suatu program. Dan yang keempat ada evaluasi input. Evaluasi ini berfokus pada sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan. Yang kelima ada evaluasi proses. Evaluasi ini menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan dari awal hingga akhir. Yang keenam ada evaluasi produk, berfokus pada hasil akhir atau dampak yang dihasilkan oleh program pendidikan, baik dalam bentuk capaian akademik maupun perubahan perilaku peserta didik. Yang ketujuh ada evaluasi berbasis tujuan, didasarkan pada teori Ralph Tyler. Evaluasi ini menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir merupakan evaluasi berorientasi pemangku kepentingan. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai keberhasilan program. Itu dia jenis-jenis evaluasi program pendidikan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu evaluasi program pendidikan. Secara istilah, evaluasi menurut Edwin Wan dan Gerald W. Brown adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Artinya, evaluasi bukan sekedar menilai tetapi juga memahami sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Definisi ini diperkuat oleh Sudijono yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai. Selanjutnya mengenai langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan tahap monitoring pelaksanaan evaluasi program.
Sebelum kita melakukan evaluasi, ada beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan. Pertama, kita menyusun desain dan instrumen evaluasi. Ini mencakup apa yang akan dievaluasi dan bagaimana cara mengukurnya. Kedua, kita melakukan validasi instrumen dan menentukan jumlah sampel. Validasi penting dilakukan agar alat ukur kita benar-benar mengukur apa yang perlu diukur dan apa yang seharusnya diukur. Ketiga, kita menyamakan persepsi antar evaluator. Hal ini penting agar proses pengambilan data konsisten dan tidak bias. Dalam tahap persiapan, peran evaluator sangat krusial. Evaluator harus memahami program yang akan dievaluasi, termasuk kriteria dan keberhasilannya, dan juga harus menentukan metode, alat, sasaran, dan jadwal evaluasi. Tanpa pemahaman yang mendalam, hasil evaluasi bisa tidak akurat atau tidak relevan. Evaluasi program pendidikan harus disusun secara sistematis. Komponen yang harus ada antara lain latar belakang masalah, problematika yang dihadapi, tujuan evaluasi, populasi dan sampel yang akan diteliti, instrumen evaluasi, dan juga sumber data yang digunakan. Semua komponen ini saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil evaluasi. Setelah persiapan matang, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, kita menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu 1. Pengambilan data dengan tes, 2. Pengambilan data dengan observasi, 3. Pengambilan data dengan angket, 4. Pengambilan data dengan wawancara, dan 5. Pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan karakteristik data yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya ada fungsi pemantauan, yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Selain itu, pemantauan juga berfungsi untuk mengukur potensi keberhasilan program dalam mencapai perubahan yang diharapkan. Kedua, yaitu sasaran pemantauan. Sasaran pemantauan yaitu menentukan sejauh mana kegiatan program berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi tanda-tanda awal pencapaian tujuan program. Yang ketiga yaitu pelaku pemantauan. Untuk pemantauan sendiri dilakukan oleh evaluator dan dalam prosesnya juga melibatkan pelaksana program secara langsung agar hasil evaluasi lebih akurat dan menyeluruh. Dan berikut ada beberapa contoh dari penerapan evaluasi program pendidikan di sekolah. Yang pertama ada evaluasi kurikulum dan pembelajaran, seperti menilai apakah kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan, mengukur efektivitas strategi pembelajaran guru. Yang kedua ada evaluasi kinerja guru, menggunakan observasi kelas dan angket siswa untuk menilai kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi sarana dan prasarana, menilai apakah kecukupan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas belajar itu sesuai. Yang keempat ada evaluasi program sekolah, misalnya seperti program Adiwiyata, sekolah penggerak, dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis data capaian program. Yang kelima ada evaluasi hasil belajar siswa, seperti mengukur hasil belajar dengan tes tulis, praktik, dan penilaian sikap. Yang keenam, evaluasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan. Dan yang selanjutnya, ini adalah sumber-sumber yang kita jadikan referensi. Oke, itu semua pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Terima kasih.